Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'an illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dan Saku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Darut Taqwa Jalan Masjid Darut Taqwa Depok. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Babe Haikal Hasan dan Ustadz Fatih Rishad. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman kita meyakini bahwa kehidupan ini adalah rangkaian ujian demi ujian. Dan kali ini kita dihadapkan pada ujian yaitu berkaitan dengan ujian ekonomi yang tentu saja mempengaruhi kehidupan kita. Harga sembako naik, lantas bagaimanakah kita sebagai orang beriman menyikapinya. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini. Tentu saja masih bersama kami, Damir Saki yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimur, tentu sarung kita. Dan kita akan buka dengan tayangan berikut ini. Selamat mengikuti. Fenomena kenaikan harga sembako atau 9 bahan pokok sebuah keniscayaan dan sudah menjadi tradisi dalam kehidupan perekonomian sebuah negara. Meski begitu, tak bisa dipungkiri, setiap kenaikan harga kebutuhan pokok pasti selalu menimbulkan kontra. Karena hal tersebut sangat memukul kehidupan perekonomian masyarakat. Beragam alasan kenaikan harga bahan pokok yang diumumkan pemerintah pun tetap tak bisa merubah polemik di masyarakat. Mereka menuntut harga-harga bahan pokok tidak naik. Ditambah kondisi ekonomi bangsa yang tak stabil menambah deretan masalah harga kebutuhan pokok terus merangkak, sehingga menjadi hal yang wajar masyarakat berteriak. Bahkan tak sedikit di antara masyarakat yang tertekan dengan kenaikan harga. Mereka berbuat gelap mata dengan mencuri dan melakukan kekerasan. Dikarenakan tidak sanggup membeli kebutuhan sehari-hari mereka,
hanya untuk sekedar bisa makan untuk bertahan hidup. Sungguh ini adalah tindakan yang merugikan, bahkan perbuatan yang harus dihindari. Lantas bagaimana Islam memandang persoalan ini? Dan bagaimana umat muslim sejatinya menyikapi kenaikan harga 9 bahan pokok ini? Simak ulasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang saya hormati, demikian pula pemirsa, wabil khusus di samping saya Mas Agung dan Ustadz Fatih. Fenomena ini memang tidak bisa dihindari dan terjadi pula di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam selalu punya solusi karena sejak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, telah sempurna, maka Islam selalu menyempurnakan semua solusi yang ada. Pernah terjadi suatu ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ramai-ramai ke Nabi Muhammad mengadu, ya Rasulullah, kata para sahabat, sembako naik. Zaman dulu bukan sembako namanya. Kalau sekarang kita sembako 9 bahan pokok. Zaman dulu terigu juga ikut naik, kurma juga ikut naik, gandum juga ikut naik, madu juga ikut naik. Mereka rame-rame ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dipesankan Nabi? Sahabat pun belum Nabi menjawab, sahabat mengusulkan lagi, ya Rasulullah, tetapkanlah satu harga buat kami. Kalau Nabi udah tetapkan, ada nggak yang berani rubah-rubah? Nggak ada. Jadi sahabat menginginkan itu, tetapkan satu harga ya Nabi. Andai kata Nabi tetapkan satu harga, berubah nggak sampai sekarang? Nggak berubah, tetapi kesenjangan demi kesenjangan akan terjadi. Maka dahsyat luar biasa ilmu ekonominya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekanisme pasar, dengan ucapan Rasulullah, ini bagian daripada takdir Allah. Allah mentakdirkan yang baik maupun yang buruk. Kita sebagai orang beriman percaya qadarullah yang baik. Lupa sekali-kali hubungkan itu dengan ayat ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'at faminan nafsik. Kalau datang kepada kamu kebaikan dari Allah, dan kalau datang kepada kamu keburukan faminan nafsik, dari dirimu sendiri. Jadi kita mesti koreksi diri, kenapa nih bahannya naik semua? Nah, jangan-jangan kita melakukan transaksi-transaksi yang diharamkan. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala mau menguji kemana harta orang-orang yang kaya yang selama ini disimpan dalam bentuk berbagai macam. Ternyata itu mampu menstabilkan harga. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam keadilannya? Banyak sekali solusi-solusi dalam Islam. Maka Rasulullah menyampaikan ini bagian daripada qadarullah. Tapi jangan lupa, Zuharul fasadi fil bahri wa bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan laut dan darat karena ulah tangan manusia. Dan yang Allah kehendaki barangnya tinggi apa murah harganya? Yang Allah kehendaki, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, keringanan, yang murah tuh Allah kehendaki. Wala yuridu bikumul usra, Allah enggak kehendaki yang sulit, yang susah, yang sukar, Allah enggak kehendaki. Karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian terhadap solusi yang Nabi sampaikan ketika harga melambung, ketika jurang kekayaan kemiskinan masih makin merajalela. Rasulullah punya solusi, satu, bantu satu. Itulah satu orang Ansor membantu satu orang Muhajirin. Sebelumnya lagi di Mekah juga demikian. Abu Bakar Siddiq
berusaha menstabilkan harga dengan memborong dan membagikan kepada para fakir dan miskin. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra berusaha demikian, dia habiskan harta bendanya untuk memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Kita, Mas Agung, Ustadz Fatih, cukup berbangga ketika Covid merajalela 2 tahun yang lalu. Kira-kira ada nggak yang nggak kebagian sembako? Tanya tuh para supir, saya ngobrol sama para supir taksi, sama apa, saya bilang begini, kenapa itu Pak pada waktu Covid? Ustadz, waktu Covid sembako saya nggak habis-habis di rumah. Tuh katanya begitu. Ya, dia narik, baru sebentar narik dibagiin sembako sama orang di sono. Akhirnya rame-rame, ojek juga begitu, gojek juga begitu. Ternyata bangsa kita bisa melaluinya tanpa mendapatkan sebuah krisis yang sangat berkepanjangan. Ketika harga ini sekarang, mari kita ikutin para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatasi harga yang melambung tinggi. Hei orang kaya, mana dong infak dan sedekahnya? Andai kata diterapkan satu bantu satu, seperti yang diterapkan oleh Rasulullah di zamannya, selesai nggak semua urusan? Selesai. Kenapa? Karena 270 juta rakyat Indonesia kemiskinannya cuma sekitar antara 30 sampai dengan 40. Taruh deh yang miskin 40, rakyat Indonesia masih ada 230 juta yang kaya. Masa 230 juta tidak bisa bantu saudaranya yang 40 juta? Kalau saudara sebangsa senasib setanah air, mestinya ini urusan bisa tanpa harus memaki, tanpa harus mencela, tanpa harus menjelek-jelekan satu sama lain. Keluarkan apa yang kau simpan selama ini. Dan juga para pedagang diingatkan, terjadinya harga yang naik dan melambung ini karena melakukan 9 transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu beli duku yang dicobain sama yang ditimbang beda? Pernah? Jangan-jangan gara-gara ibu-ibu nih harganya nih nggak beres nih. Kan kalau umpamanya tertib, takwa, transaksinya halal, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami curahkan, kata Allah, keberkahan dari langit dan dari bumi. Yang baru saja ibu lakukan itu nggak boleh dalam transaksi, itu haram. Bapak-bapak pernah nggak naik ojek pakai transaksi yang haram? Pernah. Bang ojek sini bang. Naik kemana? Ke pasar. Pasar tuh situ pasar. Sampai pasar bapak bayar 10.000. Tukang ojeknya bilang, Pak biasa 20.000, biasa 10, biasa 20, biasa 10. Akadnya akad tagrir, haram transaksi yang kayak begini. Dan ini mengundang murka Allah di bidang ekonomi sehingga barang nggak beres akhirnya. Mentang-mentang pedagang nih di pinggir jalan, mentang-mentang yang parkir pakai mobil yang gede, yang bagus, yang mewah. Tiba-tiba yang harga biasa 5.000 jadi 10.000. Haram ini akadnya, tajlis namanya. Akad tajlis nggak boleh. Jangan-jangan ini yang membuat harga melambung tinggi. Begitu juga para pengusaha. Mentang-mentang harganya lagi susah, lagi gampang, diborong banyak, lalu disembunyiin. Begitu disembunyiin, tunggu naik. Ini namanya dalam Islam ihtikhar. Haram namanya menimbun barang. Udah berapa tuh yang diharamkan tuh? Udah 5. Lagi-lagi kebanyakan kita juga melakukan transaksi haram sehingga mengundang murka Allah. Apa itu? Ada pedagang nih bawa gerobak kosong depan rumah kita. Pak, rambutannya saya bayarin deh. Berapa? Sepuun. Berapa? 2 juta. Itu nggak boleh. Itu akad tagrir namanya. Nggak boleh. Turunin dulu itu semuanya. Turunin semuanya, timbang. Yang mateng, yang mengkel, sama yang dimakan codot. Ada kan dimakan codot kan rambutan. Namanya orang Betawi ngomong codot, maafin ya. Nih yang mateng berapa sekilo, yang mentah berapa sekilo, yang dimakan codot berapa sekilo, total berapa, bayarin. Begitu dalam Islam. Nggak boleh mentang-mentang punya apa namanya danau, ya, punya danau banyak ikan di dalamnya. Pedagang ikan lewat, saya bayarin deh tuh ikan-ikannya berapa? 2 juta deh semua. Haram, nggak boleh. Keluarin dulu itu semua ikannya, timbang. Kalau ikan kecil gede sama, angkat semuanya, timbang. Begitu timbang,
berapa duit baru dibayar. Itu yang membuat transaksi halal, itu yang membuat stabil harga, itu kejujuran daripada produsen dan konsumen yang membuat stabil itu harga. Di samping kedermawanan orang-orang kaya kepada orang yang miskin. Begitu juga periode yang penting, yaitu satu bantu satu. Ini yang membuat harga-harga stabil. Dan kalau ternyata di depan kita ada harga yang tidak stabil, bersabarlah, karena pasti Allah punya solusi dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Luar biasa sekali. Terima kasih Babe yang kembali mengingatkan kepada kita bahwa dinullah Islam adalah sebuah tatanan yang sempurna. Di dalamnya ada yang disebut dengan mekanisme itulah sunatullah. Maka mustahil Allah membagikan rezeki dengan tidak adil. Namun manusia yang membuatnya semuanya menjadi tidak adil. Dan akhirnya lahirlah apa yang disebut dengan krisis ekonomi. Tapi pertanyaannya, benarkah ketika kita menghadapi krisis ekonomi, rezeki kita berkurang? Insya Allah itulah yang akan dijelaskan oleh Ustadz Fatih selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.